Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia spoiler manga One Piece chapter 1187 dimana berjudul Ring Leader atau Pemimpin. Dan chapter kali ini ya ditemani kembali dengan cover request yang bertemakan Ryuju melindungi seekor bebek hitam dengan mata dan gaya rambut yang sama seperti Sanji dari saudara kandung bebek lainnya dan ayahnya yang semuanya memiliki mata, gaya rambut, dan helm mirip Jaji. Ya, ini konflik keluarga bebek lah ya dari keluarganya Sanji. Dan chapter kali ini ya melanjutkan apa yang terjadi di chapter sebelumnya. Luffy yang memukul Imu kemarin itu. Di sini kita melihat Imu mulai membalas. Dan benar, setelah diserang itu ya, kita bisa melihat Imu di sini melakukan serangan balasan dengan menembakkan energi iblis dari kedua tangannya ke arah Luffy dan juga Loki. Dan hal itu ya membuat Loki terjepit pada balok es yang tidak bisa dihancurkan. Namun saat palunya menghantam es itu, es tersebut justru mencair. Wow. Sementara itu ya, di satu sisi lainnya, Imu menciptakan api yang dapat berbicara di dada Loki, lalu menusukkan pedang aura raksasa menembus tubuh Loki tepat di titik tempat api itu berada. Nama serangan yang digunakan oleh Imu kepada Loki itu adalah Stigma atau pedang iblis. Sementara itu, scene beralih ke tempatnya Zoro. Dan benar, Zoro melawan Sommer di pelabuhan. Hal yang sama terjadi kepada Sanji di desa barat. Sanji melawan Killingham. Dan menariknya, di momen tersebut ya, Sanji teringat perkataan Gaban bahwa ia memiliki kualitas seseorang yang berpotensi membangkitkan Hausoku no Haki atau Haki Raja, di mana Gaban pada momen itu bilang seperti ini: jadilah seorang raja jika kau benar-benar ingin Luffy menjadi raja bajak laut. Lalu Shin kembali ke tempat Luffy. Luffy saat ini muncul di hadapan Imu dengan mode atau wujud gear 5-nya. Sementara Imu di sana berkata kepada Luffy, "Jadi akhirnya kau muncul juga, Joy Boy." Mendengar itu, Luffy tampak sudah muak dan berkata kepadanya, "Berhenti memanggilku dengan nama orang lain. Namaku Luffy. Aku adalah pria yang akan menjadi raja bajak laut." Dan halaman terakhir menampilkan tulisan Sein Nerona Imu versus Monkey D. Luffy. Dan chapter berhenti di sini, yang mana kabar baiknya minggu depan tidak libur. Dan apa? Iya, sebelum kita akhiri video kali ini, kita akan membahas poin-poin menarik yang ada di spoiler kali ini. Dan sekali lagi apa? Iya, Sanji fix punya potensi memiliki haki raja. Jadi, beberapa analisis ataupun cover yang kita bahas sebelumnya, kemungkinan Sanji bisa haki raja itu pada akhirnya menemukan titik terangnya bahwa Sanji adalah El Potensi. Dan aku yakin banyak dari kalian tidak setuju atau merasa, seorang Sanji mana mungkin pantas dan tidak pantas memiliki haki raja dan motivasi. Padahal ya, sudah ku bilang di beberapa video yang membahas kemungkinan Sanji bisa haki raja, Sanji itu kayak Gaban. Dan Gaban punya momen ikoniknya yang diceritakan oleh rombongan Hairudin sampai dia disebut sebagai Moon Eater, yang mana pada waktu itu Gaban sedang melindungi Roger yang sedang sakit. Karena di waktu itu di tempat mereka berada banyak musuh yang mengepung mereka. Dan Gaban berhasil dengan sendirian menumpas semua orang di sana. Bahkan pepohonan yang berada di gunung itu ludes atau gundul karena Gaban. Nah, Sanji juga bisa seperti itu, memiliki motivasi seperti itu juga bisa. Dan ucapan Gaban di spoiler kali ini adalah titik terangnya. Jadi ya untuk fans Zoro, terima aja lah ya. Kemudian hal menarik di chapter kali ini jelas adalah di adegan Loki. Jujur, aku nggak tahu kenapa Loki tiba-tiba tertahan es yang tidak bisa dihancurkan dan datang dari mana es itu. Tapi yang menariknya adalah saat kemudiannya, saat palu atau Raknir menyentuh es tersebut, esnya meleleh. Ini konsepnya gimana? Apakah Raknir yang emang tupai es bisa
bisa memanipulasi es? Kalau bisa, jujur aja ya, kasihan sama Kuzan bro. Dan maka dari itu, kita akan mencoba kemungkinan bahwa ini mungkin bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Dan menurutku ada dua. Pertama, Ragnir itu lebih dingin dari es yang membuat Loki terjebak. Secara ilmiah itu mungkin, cuman masalahnya jika seperti itu harusnya esnya pecah, bukan mencair. Dan karena di sini mencair, maka kita akan pakai kemungkinan kedua bahwa Ragnir yang merupakan makhluk hidup, pasti dia punya panas dalam tubuhnya. Dan karena dia punya panas dalam tubuhnya dan kekuatannya es itu, maka kemungkinan esnya Ragnir itu ya memiliki efek yang spesial atau karakteristik yang unik yang berbeda dengan es normal atau pada umumnya. Karena logikanya begini, es normal itu kan benda mati, sementara Ragnir itu adalah makhluk hidup yang memiliki kemampuan es. Dan ini bisa jadi satu alasan dengan pernyataan Loki sebelumnya bahwa Ragnir ini membekukan orang yang berada di dalam itu tidaklah mati. Seharusnya jika itu es biasa, orang yang terjebak di es tersebut bakal mati. Namun untuk masalah ini kita tunggu saja full chapternya dulu ya. Karena seperti yang gue bilang tadi, ini esnya datang dari mana? Apakah itu dari Imo atau emang dari Ragnir yang buatnya sendiri dan dicarikan sendiri? Dan untuk hal menarik lainnya pada chapter kali ini, paling cuman ini ya Luffy yang akhirnya bentrok dengan Imo secara one on one. Gak tahu ya apakah Loki tumbang di sini setelah ditusuk oleh Imo ataukah Loki akan masih bisa ikut tampil lagi nantinya. Tetapi teks tadi seperti menjelaskan inilah one on one yang dinantikan terutama bagi pemimpin ya, seperti judul chapternya, antara Luffy dan juga Imo. Dan yang kuharapkan dari pertarungan ini adalah jelas lore. Menariknya, di sini Imo memanggil Luffy sebagai Joy Boy. Padahal sebelumnya Imo memanggil Luffy di mode nikahnya, ya Imo manggil Nika. Apakah ada alasan spesifik saat ini Imo memanggil Luffy sebagai Joy Boy? Pasti akan ada lore-nya di chapter mendatang kan? Dan ya kita tunggu saja. Dan ya sekian pembahasan spoilernya. Dan berikutnya ada sedikit info untuk One Piece live action season 3 telah resmi selesai diproduksi. Jadi mungkin kemudian terkait Jepang yang kalah di Pildun, di sini Oda Sensei menaruhkan pesan untuk mereka yang berbunyi seperti ini. Nakama, berkumpul di sekitar mimpi yang serius. Jika kau berbicara tentang mimpimu, orang-orang akan tertawa. Jika kau mengumumkan tujuan seperti menjadi yang terbaik di dunia, hal itu bakal lebih mungkin terjadi. Tapi jangan khawatir, di tempat seseorang membidik yang terbaik di dunia, nakama yang juga membidik yang terbaik di dunia akan berkumpul. Kau akan menemukan nakama yang tidak menertawakan mimpi orang lain, melainkan mendukungnya. Itulah sebabnya One Piece tidak akan pernah menertawakan mimpi tim sepak bola nasional Jepang. Karena kami sungguh-sungguh percaya pada hari di mana Jepang menjadi raja dunia. Ayo maju terus menuju puncak kami. Dan juga ada beberapa info lainnya yang sebenarnya sudah aku sampaikan di video sebelumnya, tapi kali ini aku taruh saja di sini. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu. Selain itu ya, ada kabar gembira lainnya bagi kalian yang pecinta anime. Berdasarkan info yang ada, core atau part 2 dari anime One Piece yang cuman dijadwalkan atau dijatah 26 episode per tahun itu nggak dijeda selama 3 bulan ya, tapi langsung di next seasonnya. Dan sama seperti anime lainnya yang juga core 2-nya dilanjutkan di season berikutnya, seperti Yomi no Soga ini, minggu ini mereka libur. Dan One Piece juga begitu, ada libur nanti One Piece ya animenya. Tapi tenang, libur One Piece-nya itu akan diisi dengan tayangan One Piece Heroine, di mana Nami yang akan jadi MC di sini, walaupun ada tambahan adegan Robin muncul ya. Jika kalian belum tahu ceritanya, ini diangkat dari light novel. Ya ini sih ya untuk kalian yang suka atau doyan dengan genre slice of life, drama, apalagi kalian sangat ngefans dengan Nami, ya kalian boleh nonton satu ini ya, minggu depan tanggal 5 Juli. Cara untuk anime Arc Elbaf-nya, yaitu episode 1169 itu akan hadir tanggal 11 Juli, minggu depannya lagi.